Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laluha ananallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah tiada hentinya kita mengucap puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bahwa sampai saat ini begitu banyak kenikmatan yang telah diberikannya kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan waktu, dan nikmat yang tiada terhingga dan tidak bisa dinilai dengan dunia segala isinya adalah nikmat kita masih berjalan di atas sunnah nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hidayah yang diberikan ini cukup mahal. Marilah kita menjaganya dan terus bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tak lupa kita mohonkan juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling sempurna pernah diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia yang paling sayang dengan umatnya sampai akhir hayatnya. Kemudian salawat dan salam juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada cucu-cucu beliau. Marilah kita berusaha untuk mencintai para sahabat ini, karena sahabat Rasulullah ini adalah orang-orang yang dijamin Allah masuk surga. Dan kita berusaha untuk mencintai para sahabat ini, walaupun amal ibadah kita tidak bisa menyamai mereka. Paling tidak kita bisa masuk surga walaupun berbeda tempat dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, terutama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Yang kami hormati guru kami Ustaz Zulham Effendi Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa menjaga dan membimbing Ustaz serta melindungi Ustaz beserta keluarga. Jazakumullah khairan telah memiliki dan memberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini Ustaz, di tempat yang jauh seperti ini. Inilah kondisi kita pada saat ini, yakni tempat yang bakal kita berusaha untuk menjadikannya sebuah tempat yang nantinya akan melahirkan para dai-dai yang insyaallah membela agama Allah ini. Kemudian yang kami hormati para ibunda kami beserta sahabat-sahabat sekalian, jazakumullah khairan juga telah menyempatkan waktu untuk hadir melihat kondisi kita di saat ini. Marilah kita terus bersemangat dan meningkatkan bulat. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti di sini bisa betah dan bersabar. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan Allah membukakan hati para muhsinin kita untuk segera mewujudkan apa yang kita cita-citakan di tempat ini nantinya. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pemuka-pemuka masyarakat dan para saudara-saudara kami yang telah ikut membantu membersihkan lokasi ini. Kemudian Bapak-bapak juga yang telah begitu perhatian banyak menerima kami di sini dengan rasa persaudaraan. Mudah-mudahan ini nantinya menjadi suatu amal kebaikan kepada saudara-saudara kami, bapak-bapak kami yang ada di kampung ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terus menyatukan hati-hati kita sehingga nantinya kita tetap bersilaturahmi dengan baik di kampung ini. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah marilah kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang berkumpul di tempat ini nantinya adalah merupakan tempat kebaikan dan menjadi pahala kebaikan pula nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Dan semoga kita juga dalam kebaikan pada hari ini dikumpulkannya juga nanti dalam kebaikan pula pada hari kiamat kelak bersama-sama di dalam surganya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami harapkan kepada guru kami bisa memberikan nasihat kepada kita yang hadir di sini, sekaligus nanti mungkin bisa
membukakan wacana kita atau memotivasi kita untuk apa yang bisa kita sumbangkan untuk calon lokasi tempat ma'had kita ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi kepada Ustaz kami persilakan. Tafadhol masykur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, iman, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, bukan karena hidayahnya, bukan karena taufiknya, maka mungkin kita menjadi manusia yang tersesat jauh daripada agama. Maka di antara cara kita bersyukur kepada Allah bahwa apa yang kita peroleh pada hari ini berupa kenikmatan Islam, iman, hidayah, merupakan semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kehebatan kita, bukan pula karena kecerdasan kita, tapi memang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita berkumpul di sini dalam rangka ketaatan kepada Allah. Dan kita tahu dalam rangka untuk mengembangkan ajaran Islam, mengembangkan Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar sampai kepada generasi-generasi berikutnya. Ini di antara tujuan yang sangat mulia. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan balighu anni walau ayah? Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat, yang menunjukkan kepada kita bahwa dakwah Islam ini harus selalu kita kembangkan dan kita sampaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Tema kita katakan saling kita menasihati. Kita mulai dengan sebuah hadis Nabi riwayat daripada Ibnu Majah. Al-Bara bin Azib, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah menceritakan bahwa pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menguburkan jenazah salah seorang sahabatnya. Setelah menguburkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri sejenak di samping kuburan tersebut. Dan beliau menangis sejadi-jadinya sampai kata sahabat itu, Al-Bara bin Azib, tanah di bawah beliau menjadi basah. Menangis sejadi-jadinya, terseduh-seduh sampai tanah yang berada di bawah beliau menjadi basah karena air matanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika beliau menangis, mengingat kematian, mengingat akhir, beliau mengatakan, "Ya ikhwani, limithli hadza fa'iddu." Wahai saudara-saudaraku, untuk menghadapi kematian ini, persiapkan diri kalian. Wahai saudara-saudaraku, untuk menghadapi kematian ini, persiapkan diri kalian. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Semua kita pasti mati. Gak ada yang kekal abadi, tidak ada. Jadi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis? Apakah beliau takut mati? Tidak. Ketika beliau sakit, beliau tidak pernah menangis mengeluh rasa sakitnya. Yang beliau takutkan adalah apa yang terjadi setelah kematian. Bagaimana beratnya kelak pada hari kiamat, yang hari yang begitu menakutkan. Itu yang beliau tangisi. Bagaimana beratnya yaumul hisab, hari hitungan amalan-amalan kita. Itu yang beliau takuti dan membuat beliau sampai menangis, terseduh-seduh. Makanya beliau katakan kepada kita, persiapkan diri kalian menghadapi kematian ini. Setelah kalian meninggal dunia, kalian akan menghadapi hari kiamat, hari kebangkitan. Yaumul hisab, hari penghisapan. Di surga atau neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh persiapan untuk menghadapi ini semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Akan
akan masuk ke liang lahat, menghadapi hari kiamat dan untuk dihisap semua amal perbuatan kita. Maka apa bekal terbaik untuk menghadapi kematian itu sendiri? Apa yang perlu kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apa yang perlu kita siapkan? Para ulama kita menjelaskan, ya, ada bekal-bekal tertentu yang perlu kita perbanyak, yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi kematian kita, menghadapi hari kiamat. Yang paling utama jelas sekali adalah tauhid. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Bagaimana seorang muslim dia sadar dan tahu bahwa dia wajib bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Itu tauhid. Dan insyaallah Pak, di sinilah akan kita buat sebuah lembaga pendidikan yang akan menyebarkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan syirik. Ini di antara amal soleh kita insyaallah. Ya. Tauhid kepada Allah sebuah penentu. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin, dan begitu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggal dunia dalam kondisi bertauhid kepada Allah pasti masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika Jibril datang kepada beliau, Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Innahu man mata min ummatika la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah." Siapa saja di antara umatmu yang meninggal dunia tanpa pernah berbuat syirik kepada Allah pasti masuk ke dalam surga. Ini bekal paling utama. Maka jagalah akidah kita, jagalah tauhid kita, benar-benar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Nah, bekal yang kedua, mengerjakan salat. Mengerjakan salat ini juga penting. Dan insyaallah saya yakin kita semua berusaha dan selalu menjaga salat 5 waktu kita. Dan perlu juga kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, makanya Pak, penting sekali kita sekolahkan anak kita di sebuah lembaga pendidikan yang begitu yang menekankan kepada anak-anak kita untuk menjaga sholat mereka. Dan kita para orang tua juga bertanggung jawab. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in sinin." Perintahkan anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika usia mereka 7 tahun. Menunjukkan bahwa sholat merupakan perkara yang sangat penting, yang wajib kita jaga, dan anak cucu kita juga harus kita ajarkan untuk selalu mengerjakan sholat. Kemudian yang ketiga, pada dasarnya semua amal soleh merupakan bekal terbaik kita untuk menghadapi kematian. Tapi beberapa poin inilah yang ingin saya sampaikan. Tadi tauhid, dua mengerjakan sholat, dan ketiga ternyata bekal terbaik yang bisa membuat kita bahagia di hari kiamat kelak adalah sedekah. Kenapa bisa sedekah? Perhatikan dalam surah Al-Munafiqun. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak kalian membuat kalian lalai daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukannya, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Apa Allah katakan berikutnya? Wa anfiqu, dan berinfaklah kalian dari apa yang kami berikan kepada kalian. Apa yang kita miliki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah titipkan kepada kita, Allah perintahkan kepada kita untuk menginfakkan sebagian saja, bukan semuanya. Hanya sebagian saja dari apa yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian. Ini kata Allah. Ini poinnya. Sebelum datang kematian barulah kalian mengatakan, "Ya Allah, tunda sebentar ya Allah." Tunda untuk apa? Atasaddaq, agar aku berinfak. Ya, bersedekah, bukan sholat, bukan puasa, tapi malah sedekah yang dipilihnya. Kata para ulama kita, kenapa harus sedekah? Karena memang sedekah di antara amalan yang mudah dan semua manusia mampu untuk melakukannya dan berguna bagi manusia.
Bukankah sedekah itu memiliki banyak sekali keutamaan? Kalau kita sholat, mati kita, selesai pahala sholat kita. Nggak ada lagi pahalanya. Kenapa? Nggak bisa kita mengerjakan, kita sudah meninggal dunia. Tapi kalau kita sedekah, mati pun kita, bisa jadi pahala akan terus mengalir sampai hari kiamat. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insan, inqata amaluhu illa min salasah." Kalau manusia meninggal dunia, terputuslah semua amal ibadah dia. Tak bisa dia menambah pahala kecuali 3 perkara. Yang pertama kali Nabi sebutkan adalah sedekatin jariyah. Sedekah jariyah. Kenapa sedekah jariyah? Karena memang semua manusia mampu melakukannya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat belum tentu manusia bisa melakukannya. Dia aja butuh diajar. Bagaimana dia bisa mengajarkan? Belum tentu manusia bisa melakukannya. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan dia. Dan belum tentu semua orang punya anak. Yang menunjukkan bahwa yang pertama inilah Nabi sebutkan sedekah jariyah. Meskipun dia sudah meninggal dunia, nyawanya tidak ada lagi, fisiknya hancur dimakan oleh ulat ataupun cacing, tapi pahala akan terus mengalir kepada dia dengan cara dia berinfak dan bersedekah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, inilah bekal terbaik kita menghadap kematian. Maka beruntunglah kalau kita lihat bagaimana dahulu para sahabat. Utsman bin Affan di antara sahabat yang paling banyak sedekahnya, paling banyak infaknya. Sampai hari ini pun ada di kota Madinah sana infak wakaf daripada Utsman bin Affan sampai hari kiamat itu insyaallah. Dan pahala tersebut ya mengalir kepada beliau. Meskipun beliau sudah meninggal dunia ribuan tahun yang lalu. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan was-sadaqatu burhan. Sedekah itu merupakan bukti keimanan. Apa maknanya? Karena memang kata para ulama kita, pada dasarnya hati kita ini, jiwa kita ini memiliki sifat bakhil. Itu pada dasarnya. Berat kita punya uang, banting tulang, cari uang, dapat 10.000. Kok kita kasih ke orang? Kan begitu. Bagus beli makanan, beli pakaian untuk diriku sendiri. Daripada ngasih ke orang lain. Itu tabiat manusia. Pada dasarnya adalah bersifat bakhil. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah itu kata beliau merupakan bukti keimanan kita. Dia memang butuh, iya. Dia bekerja, iya. Tapi ini merupakan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tahu Allah perintahkan dia untuk berinfak, bersedekah, maka dia keluarkan sebagian di antara bukti keimanan dia dan kepatuhan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kalau kita berbicara tentang masalah sedekah, tentunya ya banyak sekali hadis ataupun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang masalah keutamaan-keutamaannya. Tadi kita sebutkan ya di antara keutamaannya bahwa sedekah itu ya apalagi sedekah jariyah, muwakafkan tanah, muwakafkan bangunan semisalnya yang dimanfaatkan terus-menerus, ini namanya sedekah jariyah. Ya, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita meskipun kita sudah meninggal dunia, ya sampai hari kiamat bisa jadi kita mendapatkan pahala tersebut. Belum lagi, ya, kalau infak yang kita berikan, sedekah yang kita berikan, ini di antara keunggulan daripada infak dan sedekah. Allah Azza wa Jalla lipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang berinfak fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makna fi sabilillah di sini kata para ulama kita bukan hanya jihad membela agama Allah. Termasuk jihad atau fi sabilillah ialah orang-orang yang menyumbangkan hartanya untuk kepentingan Islam. Dia membuat sekolah termasuk fi sabilillah. Lembaga pendidikan Islam termasuk fi sabilillah. Allah Azza wa Jalla mengatakan infakkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala seperti satu biji benih ditanamkan menumbuhkan 7 batang. Ya, 7 bulir. Dan setiap bulirnya itu, setiap batangnya tersebut menumbuhkan memunculkan 100 biji benih. Artinya 100 dikali 7.
Allah lipat gandakan pahala sedekahnya sebanyak 700 kali lipat. Dalam Islam itu berlaku. Kalau kita beramal soleh, enggak satu pahala kita, tapi Allah lipat gandakan. Kalau kita membaca Al-Quran, kata Nabi, per hurufnya adalah 10. 1 dikali 10. Kalau kita berbuat baik, dikali 10. Makanya kalau kita membaca konsep pahala itu sendiri, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap amalan yang kita lakukan Allah gandakan sebanyak 10 kali lipat. Maka kenapa Nabi di antara wasiat beliau kepada kita, beliau mengatakan barang siapa yang dia itu puasa Ramadan, kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa 1 tahun penuh. Bagaimana perhitungannya? 30 hari puasa Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal, berarti 36. Dikali 10, 360 hari. Karena 1 tahun merupakan 365 atau 360 hari. Makanya setara orang yang dia itu puasa Ramadan kemudian puasa sunnah Syawal seperti dia berpuasa 1 tahun penuh. Itu dikali 10. Tapi sedekah yang kita berikan Allah lipat gandakan sebanyak 700 kali lipat. 700 kali lipat. Ini diantara keutamaan sedekah. Belum lagi ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ternyata sedekah inilah diantara amalan terbaik untuk menjauhkan kita daripada api neraka. Kalau takut kita mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala, takut kita sebagaimana Nabi menangis kalau mengingat neraka, semuanya kita takut. Bahkan diantara doa kita, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Dan sering kita baca di akhir salat kita sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kenapa sering kita membacanya? Karena kita takut daripada siksa api neraka jahannam. Ternyata di antara amalan juga agar kita terjauh daripada neraka Allah Subhanahu wa taala ialah kita bersedekah. Kita bersedekah. Baik, lihat ikhwani wa akhwati, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita. Apa kata beliau? Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian kepada api neraka meskipun dengan cara bersedekah separuh buah kurma. Separuh buah kurma. Apa makna hadis ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, mungkin kalian bukanlah orang yang kaya raya, tak perlu banyak-banyak berinfak. Tapi ingatlah bahwa infak itu, sedekah itu, seberapapun yang kita berikan, yang kita keluarkan, maka hal demikian melindungi kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Berapapun itu. Bahkan Nabi mengatakan separuh daripada buah kurma, bukan pohon buah kurma. Mungkin semua tahu buah kurma, cuma segini buahnya itu, kecil. Lebih kecil daripada buah mangga. Cuma segini buahnya itu. Tapi apa kata Nabi? Infakkanlah setengahnya saja. Tujuannya apa? Untuk melindungi kalian daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara amalan terbaik kata para ulama kita adalah untuk jauh daripada neraka Allah Subhanahu wa taala ialah kita berinfak dan bersedekah. Pernah pada waktu sholat Id, Nabi selesai khutbah pertama, selesai khutbah untuk umum, kemudian beliau mendatangi saf kaum wanita. Apa kata Nabi? Tasaddaqna. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Bersedekahlah kalian. Karena aku lihat kebanyakan penduduk neraka adalah para wanita. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau penyebabnya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah karena wanita banyak mengeluh dan juga tak mensyukuri kebaikan suami. Tapi ingin kita ambil di sini adalah ternyata di antara amalan yang bisa membuat manusia, terutama kaum wanitanya, tak termasuk penduduk neraka yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan yang kita bacakan hadisnya tadi. Berinfaklah kalian karena kulihat kebanyakan neraka adalah kaum wanita. Dan di antara amalan supaya mereka tidak termasuk penduduk neraka dari kalangan wanita adalah bersedekah. Wahai kaum wanita, kalau kalian mau termasuk selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala, maka di antara amalannya adalah hendaklah kalian memperbanyak sedekah.
Nah, ketika itu para sahabat dari kalangan wanita, setelah Nabi menyampaikan hal seperti itu, langsung mereka ya menginfakkan emas-emas mereka, gelang dan semisalnya. Karena apa? Untuk segera melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ya. Dan termasuk juga kayak mau habis baterai, Pak. Iya. Bukan ya? Masih banyak. Nah, begitu juga ya di antara keutamaan sebenarnya banyak sekali kalau kita mengkaji tentang masalah sedekah. Ya, bahwa sedekah itu bisa menyelamatkan kita daripada api neraka Allah. Dan sedekah juga ya kalau kita mau mendapat cahaya dan juga ya ademnya kuburan kita, di antara amalannya adalah sedekah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shadaqata la tudfi'u hurul qubur an ahliha." Yang memadamkan panasnya alam kubur bagi orang yang melakukannya. Maka sedekah, kata para ulama kita, di antara amalan untuk mendapatkan kenikmatan alam kubur, mendapatkan keademan di alam kubur kita. Karena memang alam kubur itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, panas ya, dan di antara cara untuk membuat dia dingin adalah dengan cara kita bersedekah. Dan banyak lagi ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, keutamaan-keutamaan ya, kemudian juga fadail daripada sedekah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita, dan kita sebutkan tadi bahwa di antara bekal terbaik kita untuk menghadapi kematian kita menuju akhirat adalah kita menginfakkan sebagian harta kita. Jangan kita pernah merasa kalau aku berinfak itu pasti berkurang hartaku. Ini di antara salah satu yang keliru. Ya, tak pernah sejarahnya ada orang yang berinfak dan bersedekah itu menjadi orang yang bangkrut, tidak ada. Bahkan sejarah mencatat orang yang rajin sedekah, yang rajin berinfak, Allah Azza wa Jalla gantikan sedekah yang dia berikan. Seperti Utsman bin Affan, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak apapun ketika perang Tabuk, beliau menginfakkan hartanya. Ternyata tetap orang kaya juga beliau. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, "Wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apa saja yang kalian infakkan, Allah yang pasti menggantikannya. Dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Anfik ya bani Adam, unfik alaika." Berinfaklah kalian wahai anak Adam, pasti aku berinfak kepada kalian. Itu merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman tak pernah merasa ragu dalam hatinya untuk berinfak, baik membantu orang, ya, bersedekah, apalagi untuk kepentingan-kepentingan dakwah Islam, kepentingan-kepentingan agama kita. Karena ini diantara salah satu ya sedekah jariyah yang pahalanya akan terus mengalir kepada kita sampai kita meninggal dunia dan bahkan mungkin sampai hari kiamat. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Nah, bagaimana dengan kita umpamanya kita pendapatannya pas-pasan saja. Kalaupun berinfak ya mungkin sekianlah, enggak terlalu banyak, enggak terlalu berpengaruh. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ya sudahlah, saya pulang aja lah, nggak ada uang saya untuk infak nih umpamanya. Pulang kita atau bagaimana? Pernah dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan beberapa para sahabat Nabi yang fakir, yang miskin datang kepada Nabi mengeluh. Bukan mengeluh, mengadulah kita katakan. Ya Rasulullah, dzaba dusuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya banyak membawa pahala. Di zaman Nabi itu orang-orang kaya rajin infak, rajin bersedekah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang enggak kaya bagaimana? Ya, mereka gelisah nih. Ya, kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka salat, kami juga salat ya Rasulullah. Mereka puasa, kami juga puasa ya Rasulullah. Tapi mereka bisa bersedekah dengan harta yang mereka miliki, sedangkan kami tidak bisa bersedekah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan kalau kalian melakukannya maka seperti kalian bersedekah. Maka Nabi sebutkan di antaranya mengucapkan subhanallah sedekah, alhamdulillah merupakan pahalanya sedekah, Allahu akbar juga merupakan pahalanya sedekah. Tapi di akhir apa kata Nabi? Wa amrun bil ma'rufi sadaqah
wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Dan kalian mengajak orang berbuat baik itu juga merupakan pahala sedekah. Artinya apa? Mungkin kita tak mampu untuk memberikan harta kita, tapi kita memiliki kemampuan mengajak orang lain untuk berinfak atau bersedekah. Maka ini di antara bentuk sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Dalam dakwah itu tak bisa kita sendiri-sendiri. Dalam mengembangkan ajaran Islam tak bisa kita sendiri-sendiri. Dan kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengembangkan Islam tak sendirian beliau. Bersama beliau ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali, ada Umar dan sahabat-sahabat lainnya. Artinya apa? Nabi perintahkan kepada kita alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian selalu bekerja sama dalam hal-hal yang baik dan positif. Bukankah di antara perintah Allah kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan takwa. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita kaum muslimin bekerja sama dalam menuju kebaikan, mengembangkan dakwah Islam. Mengangkat derajat Allah, mengangkat derajat daripada Islam itu sendiri. Agama kita kembangkan. Harus dengan cara kita bekerja sama. Orang yang tak mampu dengan harta, maka dia membantu dengan cara tenaganya dan jasanya. Dan mereka sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, orang yang bekerja dengan jasa dan kemampuan dia, tenaganya, pahalanya lebih besar dibandingkan dengan orang yang berinfak dengan hartanya. Kok bisa? Iya, bisa. Ada bapak A, dia berinfak, saya mau berinfak sebesar 10 juta. Hanya itu saja. Tapi orang B, si B, dia nggak punya harta. Tapi dia punya tenaga dan semangat. Dia semangat mengajak orang untuk berinfak fisabilillah, jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sekitar 20 orang yang tertarik dan mengikuti nasihat dia, kemudian berinfak. Ada yang berinfak 10 juta, ada yang 20 juta, ada yang 5 juta, 20 orang berinfak. Kenapa? Apa dapat dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka bagi dia pahala seperti orang yang mengikuti kebaikan tersebut, yang mengerjakannya. Oleh sebab itu dalam Islam tak pernah dipandang remeh orang-orang yang bekerja meskipun hanya secuil pekerjaan dia. Apapun yang dia bisa berikan untuk Islam, kontribusinya, laksanakan, kerjakan. Jangan kita merasa sepele. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kita tidak tahu dari amalan mana yang membuat kita selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu kita. Dari amalan yang mana yang membuat kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu kita. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada orang masuk ke dalam surga karena dia menyingkirkan sebatang pohon. Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'a an zuhri tariq kana tu'dil muslimin. Aku melihat ada orang yang masuk ke dalam surga gara-gara atau dikarenakan dia menyingkirkan sebatang pohon yang menghalangi jalan kaum muslimin. Masuk surga dia. Enggak menyangka mungkin dia itu bisa membuat dia masuk ke dalam surga. Nah, kita juga enggak begitu. Tak tahu kita mana amalan yang bisa membuat kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Apakah dari amalan sedekah kita? Semoga itu di antara amalan yang bisa memberikan timbangan pahala kita. Atau sangat mengajak orang berinfak, mengajak orang kepada kebaikan, kemudian mereka mengamalkan apa yang kita sampaikan, sehingga mereka dapat pahala dari amalan tersebut. Dan ternyata pahala yang sama tanpa mengurangi pahala mereka sampai kepada kita. Maka disinilah kesadaran kita sesama kaum muslimin. Bekerja sama, saling tolong-menolong, bergotong royong untuk dakwah Islam ini. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Satu orang saja yang mendapat hidayah melalui perantaramu, maka lebih baik daripada onta yang merah-merah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ketika umpamanya ini akan berdiri mahat kita ini,
Kemudian masuklah beratus-ratus anak-anak kaum muslimin yang awalnya tidak sholat, yang awalnya tidak puasa, jauh daripada pemahaman agama yang benar, belajar di sini dia tahu pemahaman agama yang benar, kemudian dia yakinlah bahwa semua orang yang memiliki kontribusi di sini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya orang yang mendirikannya saja, tidak. Siapapun mereka yang memiliki kontribusi, yang memiliki peran dan juga jasa, maka semuanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim, kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, laksanakan. Apapun yang bisa kita berikan, laksanakan. Hal yang sepele mungkin kita anggap, ya kita lihat video di Facebook umpamanya, kemudian kita share. Ada teman kita yang melihatnya, menangis dia, taubat dia, ya, si ustadz yang ceramah mendapatkan pahala. Kita hanya sekedar klik saja, klik, share, juga mendapatkan pahala dari situ. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena tugas kita hanya sekedar meng-share saja, begitu. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, inilah perlu terkadang yang kita harus pahami. Sering kita baca firman Allah Subhanahu wa taala dan sering kita dengar dalam surah Al-Ghasyiyah. Dalam surah Al-A'la, dalam surah Al-A'la yang sering kita baca. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kalian wahai manusia lebih mendahulukan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sering kita baca, ya, sering kita dengar. Apalagi kalau laki-laki ataupun kita semua ketika sholat hari raya itu biasanya imam membaca surah Al-A'la. Tapi pernahkah kita resapi dan kita tadabburi firman Allah Subhanahu wa taala ini? Kalian wahai manusia lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itu sifat kita. Itu sifat kita. Kita punya harta dan tujuan harta kita apa? Untuk berfoya-foya. Teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Harta kita sebenarnya bukan apa yang kita makan. Bukan apa yang kita pakai. Itu bukan harta kita. Ini hanya sementara. Harta kita yang sebenarnya adalah apa yang kita infakkan dan yang kita sedekahkan. Itulah yang akan kita bawa. Kalau ada di antara kita punya prinsip hari ini, saya bekerja banting tulang untuk saya nikmati sendiri. Jalan-jalan, habis uang, kerja lagi, jalan-jalan, habis lagi, beli ini dan beli itu. Ini salah dan keliru. Ini salah dan keliru. Seorang muslim itu, dia mencari uang dan bekerja, tujuannya apa? Untuk akhirat. Bagaimana harta yang dia kerjakan ini, yang dia kumpulkan ini, bisa bermanfaat bagi dia di akhirat kelak. Maka dia bekerja, sebagian untuk kebutuhan dia dan keluarganya, sebagian dia infakkan untuk tabungan akhiratnya. Itulah orang yang beriman. Karena dia tahu dan sadar bahwa kehidupan akhirat itu lebih kekal dan lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Jika tadi kita sebutkan oleh para ulama kita keterangan hadis Nabi bahwa sedekah merupakan bukti keimanan seorang muslim. Karena memang jiwa kita ini selalu mengajak kepada kebakhilan. Mengajak kepada kebakhilan. Itu tabiat manusia. Pasti berat dia. Jadi bagaimana caranya agar kita begitu mudah untuk berinfak dan bersedekah? Untuk berinfak dan sedekah. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat lainnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk berinfak pada perang Tabuk, maka Abu Bakar As-Siddiq membawa seluruh harta. Tanya, apa yang kau tinggal untuk keluargamu? Dia mengatakan Allah dan Rasulnya. Umar bin Khattab membawa separuh hartanya, nggak tanggung-tanggung begitu. Utsman bin Affan disebutkan berinfak begitu banyak sekali infak beliau, tak merasa takut dan tak merasa khawatir menjadi fakir dan miskin. Kok bisa seperti itu mereka melakukannya? Kalau kita mungkin nggak seperti Abu Bakar, ya nggak usah lah, mungkin nggak bisa kita seperti itu. Tapi paling tidak kita harus menyadari kenapa mereka bisa melakukan ya infak dan sedekah tanpa memandang rasa khawatir akan menjadi orang yang fakir dan miskin. Di antara pengaruh atau penyebabnya adalah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini yang paling penting. Makanya kata Nabi bahwa sedekah merupakan bukti keimanan kita. Ketika seorang muslim dia ragu-ragu untuk berinfak dan bersedekah, takut dia fakir, takut dia miskin karena sedekahnya, menunjukkan bahwa keimanan dia itu masih lemah. Itu masih lemah. Kalaulah dia sadar dan tahu sebagaimana hadis yang kita bacakan bahwa Allah Azza wa Jalla pasti mengganti infak yang kita berikan. Allah Azza wa Jalla akan menggantikan apapun yang kita infakkan. Maka tak ragu dia untuk menginfakkan sebagian harta yang dia miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala ataupun untuk kepentingan Islam. Kemudian, ya, perlu juga kesadaran kita sebagaimana kita sebutkan juga tadi bahwa apa yang kita berikan itulah harta kita yang sebenarnya. Dan kelak Allah Azza wa Jalla lipat gandakan berlipat-lipat kali ya harta tersebut untuk memberatkan timbangan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kalau harta tersebut hanya untuk kepentingan kita pribadi. Untuk makan kita habis, pakaian kita habis, ya. Senang-senang kita, jalan-jalan kita semuanya habis. Enggak ada manfaatnya bagi akhirat kita. Tapi kalau kita infakkan dan sedekahkan, pasti akan menjadi hal yang sangat berguna bagi kehidupan kita dunia apalagi di akhirat. Kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, sebagai penutup ya, kita sebutkan tadi bahwa ya ketika kita memberi kontribusi kepada Islam, tidak mesti dengan menggunakan harta. Ya kalau bisa memang dua-duanya lah ya, harta kemudian juga jasa ataupun ya peran kita untuk membuat orang berinfak. Dua-duanya kalau bisa seperti itu, jalan dia. Ya. Tapi ingatlah ya bahwa penting sekali kita bekerja sama di sini. Kita di situ mengangkat bendera Islam, bukan mengangkat bendera orang ataupun bendera lembaga, tidak. Kita di sini sama-sama ya bagaimana Islam ini bisa berkembang dan banyak manusia mengetahui ajaran Islam dan tahu bahwa Islam merupakan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, membawa kasih sayang dan rahmat kepada seluruh makhluknya. Ini tujuan kita. Bukan karena si fulan, bukan karena si fulan, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kepada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia, serulah ya wa ta'ala dengan cara hikmah, nasihat yang baik, dan juga diskusilah dengan mereka dengan diskusi yang baik. Ini tujuan kita. Inilah yang harus kita lakukan. Maka jika kita tahu bahwa kita membawa bendera Islam, kita bekerja karena Islam, lillahi ta'ala, bukan karena orang, bukan pula karena lembaga atau karena organisasi, tidak. Maka yang paling penting perlu kita perhatikan. Setiap langkah gerak-gerik kita ataupun peran yang kita lakukan wajib kita laksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini juga sangat penting. Ada sebagian orang semangat dia ibadah, semangat dia mengajak orang berinfak, bersedekah, tapi dia lupa niat dia. Bukan lillahi ta'ala. Maka kita khawatirkan menjadi hal yang sia-sia. Nah, orang yang beruntung itu, yang mendapatkan keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan tadi, wajib atas dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mengembangkan dakwah Islam ini, mengangkat ya derajat Al-Qur'an supaya anak-anak kaum muslimin menghafalnya, mempelajarinya, supaya orang-orang tahu salat, masyarakat juga tahu agama yang benar. Tujuannya adalah lillahi ta'ala. Karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahalanya, bukan karena si fulan, bukan karena organisasi si fulan, bukan, tapi semuanya merupakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ya semoga memberi motivasi bagi saya pribadi ya, karena saya sebenarnya juga ada jadwal ya di daerah Marendal kajian bulanan. Tapi ketika kemarin Ustaz Ferhat mengajak, saya bersemangat sebenarnya. Karena apa? Ini salah satu peluang. Mungkin saya tak bisa memberikan banyak, tak bisa memberikan 1 miliar atau 500 juta, nggak bisa saya mungkin seperti itu. Tapi saya berharap ya, saya akan ikut karena ya untuk mengembangkan Al-Quran supaya juga anak-anak kita menghafal Al-Quran, termasuk mereka hamalatul Al-Quran, pembawa-pembawa Al-Quran. Belum lagi nanti kita ada tentang tauhid yang benar, salat yang benar, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, sehingga saya termotivasi untuk hadir di sini, ya,
untuk semoga bisa memberi kontribusi ya meskipun tidak terlalu banyak, tapi saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ini menjadikan salah satu amalan yang bisa menyelamatkan saya daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih banyak ya ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah atas segala perhatiannya. Kepada Allah kita memohon ampun dan pertolongan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita, serta juga kita berharap kepada Allah dan memohon kepada Allah agar Allah mudahkan juga ya apa yang kita niatkan pada hari ini, yaitu membangun sebuah rumah tahfiz ataupun ma'had tahfiz, segera terwujudkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.